jam ku Ku memerlukanmu. memerlukanmu, Kaulah Kaulah yang yang memberi memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Rabbi kulla sa'ah ana ahtajuka, anta ilahi ta'ti tabiya kamila fi kulli sa'a ya Rab. Ana ahtajuka, ana qadimul munqis wa barakna. Setiap jam ya Tuhan, ku perlukan Engkau, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus kami yang luar biasa. Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, saya bersama sahabat saya yang luar biasa Tuhan, akan menyaksikan bagaimana kebaikan Engkau menjamah hati Bu Uti Tuhan, untuk memenuhi panggilan-Mu Tuhan. Saat ini kami bersatu hati Tuhan untuk mendengarkan Tuhan bagaimana kesaksian Bu Uti mengikuti Engkau Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan menjadi apologet yang luar biasa Tuhan. Salah satu apologet wanita yang sangat disegani Tuhan. Kiranya Tuhan acara ini Tuhan Kau urapi Tuhan, dan kiranya Tuhan acara ini bisa memberkati semua orang Tuhan yang mendengarkan, yang menonton channel ini Tuhan. Kau urapi Bu Uti Tuhan, Kau berkati keluarganya Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan. Berkat melimpah atas Bu Uti Tuhan, sehingga apapun dia lakukan Tuhan, Kau buat berhasil Tuhan. Kiranya Tuhan Kau urapi Tuhan dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan acara ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang agung. Kami sudah berdoa dan berucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bu Uti, dengar suara saya Bu Uti? Shalom. Iya, shalom. Ya. Ya, saya ini luar biasa lihat Bu Uti. Sebelum berkenalan dengan Bu Uti juga, saya tuh sudah subscribe channelnya Bu Uti. Karena Oh saya gitu lihat, ya. iya, Ibu Uti tuh luar biasa. Menurut saya sangat luar biasa. Pelayanan Bu Uti, terus juga bagaimana Bu Uti mengungkapkan tentang isi Alkitab tuh, saya tuh sampai tercengang-cengang. Bisa hafal gitu loh, keluar luar kepala, karena Alkitab tuh tebalnya bukan main, banyak banget isinya. Nah, itu
eh, saya yakin Bu Uti punya pengalaman yang sangat luar biasa, kesaksian Bu Uti, bagaimana Bu Uti memenuhi panggilan dari Tuhan untuk melayani Tuhan itu. Silakan Bu Uti, kami siap Ya, mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Bu Uti. Ya, silakan ya, Bu Uti. terima kasih. Ini gambar saya masuk nggak ke Ibu? Nggak ada itu Bu, nggak masuk. Kenapa ya? Oh, sebentar ya. Ya, coba Bu. Nah, oh Nah, maaf. Oh, saya dari masuk. saya ya. Iya, Dari iya. saya. Ya, maaf. Nah, Nah, ketahuan yang di cantik nggak berantakannya. kelihatan. Ya, Maaf, ketahuan. Ya, kelihatan ya wajah terima. cantiknya. Ya, Ya, terima oke silakan. kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Fadila. Ya, senang sekali ya. Hari ini kita kumpul lagi di Iya, sini. benar. Saya bersyukur ya memiliki teman sepelayanan ya, teman sehati ya dalam mengasihi Tuhan ya, bersama-sama teman di dalam perjuangan memberitakan Injil tentang kabar keselamatan. Teman dalam Tuhan ya. Amin, Saya amin, bersyukur benar Bu Uti. memiliki Ibu Fadila, Ibu Fatima, Iya, teman-teman Pak Armin Wijaya, Pak Piong, Mia Piong iya, 7 channel, Pak benar. Pak Ferdinand, Kiahaan dan yang lain-lain. Ya, di dalam YouTube inilah saya bertemu dengan orang-orang ya Pak Kace juga ya. Saya Iya, lupa sebut Pak teman-teman yang luar Kace, Bu biasa ya Bu Sinli. Uti. Bu Sinli. Iya, Di dalam YouTube inilah saya bertemu teman-teman yang sehati yang saya rasakan memang sama-sama sehati ya. Memang mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh sama seperti saya gitu. Yang tidak yang melawan arus ya, melawan arus karena memang iya, apa yang kita wartakan ini ya tidak gampang gitu, tidak benar, gampang dan tidak semua orang berani melakukannya gitu. Lalu benar. saya tadi mendengarkan Ibu Fadila menyanyi, ya Tuhan tiap jam ku membutuhkanmu. Hati saya saat ini saya masih menangis gitu. Saya menangis ya karena apa? Karena memang saya tiap jam membutuhkan Yesus gitu. Saya tiap Benar. jam mengharapkan kasih, belas kasihannya kepada diri saya. Saya nggak ada apa-apa, sama sekali nggak ada apa-apa. Karena semua yang terjadi pada diri saya ini adalah belas kasihannya gitu. Karena kasih karunia Tuhan saja sehingga saya boleh ada di tempat ini, saya boleh Amin, amin. diperkenalkan oleh Bapak Rudi Yohanes gitu kan. Iya, Untuk memberitakan Injil lebih luas lagi kepada orang-orang. Harapan saya supaya apa yang telah diwartakan ini tidak berlalu begitu saja, menguatkan iman teman-teman di dalam Tuhan dan memberi pencerahan orang-orang yang belum mengenal Tuhan gitu. Karena untuk itulah visi misi saya dalam melakukan semua ini. Latar belakang kami ya memang banyak orang tidak percaya ya, tapi memang itulah kenyataannya bahwa saya ini adalah berlatar belakang dari keluarga Muslim. Mau bilang apa? oh, Memang itulah keadaannya gitu. Keluarga besar saya dari pihak mama saya masih dengan agama mereka. Lalu saya, tetapi keluarga dari papa semua, hampir semua sudah tidak ada lagi yang Muslim. Keluarga puji besar Tuhan, sampai haleluya. uak yang baru meninggal, uak saya Mm-mm. baru meninggal, lalu ya semua. Jadi kita ada beberapa setahun sekali kita mengadakan perkumpulan keluarga besar gitu kan. Keluarga besar kita mengadakan ibadah, mengucap syukur gitu, makan-makan, kumpul-kumpul sekeluarga besar dari Oh, keluarga papa saya, almarhum papa saya. Ini oke. semua terjadi ya karena kasih karunia Tuhan ya. Amin, amin, amin Kasih Bu Uti. karunia Tuhan, Tuhan yang melawat satu persatu dari keluarga papa saya, sehingga mereka nggak ada lagi gitu, nggak ada lagi yang Muslim gitu. Tetapi kalau masih dari pihak mama saya, ya masih paman saya, makcik saya masih gitu. Tetapi dengan makcik kami masih saling sayang menyayang gitu ya, Haleluya. nggak ada jarak dengan makcik dengan paman gitu. Paman saya sudah adiknya mama saya, adiknya almarhum. Ya, dia sudah umur lah gitu. Dan ya itu sebetulnya saya memang keluarga dari saya murtadin lah istilahnya. Iya, iya. Tetapi itu sudah berlalu lama sekali ya. Sudah Dari berlama kecil lah Bu sekali Uti. dan Iya. sudah lama sekali ketika kami baru pindah ke Jakarta ini karena saya pindah ke Jakarta inilah baru saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Oh Selamat. gitu. Itu oleh kakak saya karena dia lebih dahulu
Jadi orang tua dulu ya, Iya. orang tua dulu, papa saya dulu gitu. Karena dulu dia waktu masih muda-muda itu dia di dekat rumahnya itu ada gereja. Nah, dia tuh senang sekali, dia orangnya suka Oh. musik. Jadi dia dengar orang di gereja itu orang nyanyi-nyanyi memuji Tuhan, dia suka dengar gitu. Dia Oh, entah begitu. entah bagaimana Tuhan panggil dia suka dengar-dengar. Lalu dia kalau ada ibadah dia duduk gitu deket-deket gereja situ dengar khusus dengar orang menyanyi gitu. Lalu pendetanya nanya sama dia gitu. Lalu ya ya terbukalah gitu percakapan tentang Yesus. Lalu bapak saya terima Yesus gitu. Haleluya. Itu Wah. waktu dia muda. Lalu dia kan sudah menikah itu ya, tetapi menikah dengan mama saya menikah Muslim secara Muslim Oh, gitu. oh, Mama begitu. saya itu mama saya itu orang orang Melayu, Melayu. Dulu orang nenek saya itu Melayu dari Malaysia pula gitu loh. Oh, Tapi dari tinggal di aslinya Riau. ya. Mm-mm. Oh. Tinggal di Riau, besarnya di Riau gitu. Dan mama saya ini dulu fanatik sekali orangnya gitu. Dia pernah tuh Alkitab pernah diinjak-injak sama dia gitu kan. Itu Alkitab ini apa nih? Dulu terus datuk itu kakek ya, datuk saya bilang, Kakek, iya. jangan ini jangan diinjak-injak katanya. Ini kitabnya orang Kristen katanya gitu kan. Lalu diangkat, ditaruh di itu di lemari itu Alkitab. Ya seperti itu, sangat-sangat fanatik gitu. Karena Oh, iya, dari iya, keluarga iya. mama saya itu ya keluarga haji semua gitu. Pada tahun dulu tuh pada naik haji tuh bukan orang orang ini ya, bukan orang kecil-kecil gitu kan. Iya, iya. Ya naik, ya tetapi ya itu akhirnya mama sama papa menikah Muslim gitu. Waktu menikah papa saya kan udah mulai mau terima-terima itu ya, dia mulai Tuhan ini Yesus, sama iya. Yesus gitu. Tapi waktu baca ini kan waktu janji nikahnya itu kan menyebut apa percaya pada Allah sama Nabi gitu kan. Benar, 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 Dia Bu. iya dia ngomongnya pelan-pelan. Muhammadnya disebut Isa katanya gitu. Iya syahadat lah orang bilang ya, bersyahadat ya. Iya, benar, benar, Iya, benar, iya. Isa katanya Isa Rasulullah katanya gitu. Dia bilangnya Iya, iya, iya. begitu. Tetapi ya tetap di mata orang kan menikah Muslim gitu kan. Iya, benar, Nah, benar. lalu perjalanannya karena papa saya berlayar ya tetap kita tetap Muslim. Lalu nenek saya juga dia dia haji. Tetapi profesi nenek saya ini yaitu dia ada dua gitu. Ada dua selain dia haji dia suka sembuh-sembuhkan orang gitu. Sembuh-sembuhkan orang ya Orang pintar sembur-sembur gitu istilahnya. alias Iya, orang alias pintar namanya dukun benar. gitu. Oh, oh. Alias dukun gitu. Oh. Karena dulu di kampung kita itu kampungnya mistiknya kencang banget gitu. Itu di mana, Lalu Bu? Dulu di di kampung Ibu. Riau, Kepulauan Tujuh, Oh. Natuna. Oh, di Natuna Ibu dulu Eh, tinggal. iya, Oh, iya, Tarempa, iya, iya. Tarempa namanya. Iya, 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 Tarempa. tahu saya. Heeh. Nah, lalu eh, lalu saya bertumbuh besar di situ. Saya dengan kakak saya yang paling tua itu ada saya, lalu adik saya belum belum lahir lah, adik saya waktu masih dalam kandungan yang itu. Kakak saya dua gitu kan. Kami bertumbuh ya main-main semasa kanak-kanak. Cuma yang saya ingat saya waktu itu ya karena nenek saya itu kan kami kan masih muslim, saya mengaji. Saya mengaji, lalu kalau lebaran itu kita duduk tinggal di masjid. Di masjid itu nanti kita dengar rebana gitu kan, nyanyi rebana, bukan rebana apa sih Iya. namanya tuh ada cerita-cerita, ada orang pencerita pada saat itu dia bercerita sampai pagi lalu kita dengar itu dengan rebana, musik rebana dengan Iya. ya itulah Oh, acara iya. acara Itu khas. nama budaya budaya Melayu kalau Ya, orang kalau Melayu, saya itu ya, dia. kalau di Aceh Mm-mm. itu namanya PMTOH, Bu. Kalau di Riau Iya. saya lupa namanya apa di Iya, Riau saya pun ada lupa. Heeh. Heeh. Namanya Nanti dia kalau bahasanya tuh cerita. teater tutur namanya. Jadi dia bercerita sambil dinyanyikan pakai rebana. Iya, Ingat saya itu. iya, Iya, benar. itu dia, iya, iya. Jadi kita tidur sampai pagi, lalu apa orang ini kan kalau malam takbiran itu sampai pagi. Nah itu saya ingat itu pengalaman hidup saya karena di situ masjid satu, di situ Heeh. hanya ada satu masjid, lalu ada satu gereja. Karena itu komunitas di tengah pulau, jadi penduduknya nggak banyak bisa dihitung gitu Oh, kan. iya, iya, Rumah iya. sakit satu, rumah sakit satu, saya ingat terus ada gedung teaternya satu. Nah, seperti itu. Nah, di masjid itu saya ingat saya lebaran, saya tidur sampai pagi dengerin rebana gitu. Lalu mengaji kan?
iya, iya. mengaji, belajar mengaji. Tetapi itu dulu sekali waktu masih kecil-kecil. Nah, mama saya ini karena papa saya sudah mulai terima Yesus gitu. Saya nggak tahu kapan dibaptis papa saya, cuma imannya udah iman Yesus gitu. Tapi kan dia Oh, berlayar, lalu ketika dia pulang, dia ya ajar-ajarin mama saya gitu. Nah, pada saat itu tuh okultisme di sana tuh luar biasa ya, luar biasa oh gitu. iya, Jadi kita benar, tuh benar. saya sudah melihat-lihat yang begitu-begitu tuh sejak kecil gitu. Ada yang namanya dulu setan hijau, setan kuning, itu memang ada. Iya, Jadi iya, 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 benar, hari-hari benar. tertentu nasi warnanya kuning gitu. Nanti pagi-pagi Oh, bangun nasi warna hijau. Nah, seperti itu. Nah, mama saya ini kan dia mengandung, ya kan? mm, 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 mm. Mengandung anak-anak adik saya yang paling kecil. Nah, waktu itu kan dokter nggak ada. Kalau orang orang melahirkan itu kan pakai dukun beranak. Nah, Dukun, ini dukun pendarahan beranak, lah benar. ceritanya. Kesulitan. Kesulitan mama saya, kesulitan melahirkan. Lalu dia pendarahan. Hampir mati kan? Orang mau dibawa ke rumah sakit jauh gitu kan. Oh, Dukun iya, iya. beranaknya masih jauh, katanya belum belum masih di jalan gitu, masih dipanggil juga nggak ada telepon, nggak ada apa gitu kan, repot sekali kan. Lalu dia Mm-mm. udah lemes sekali, darah udah katanya darah itu diangkat-angkatin gitu, dimasukin Udah. di gayung, dalam gayung di itu di ini pakai gayung gitu dikumpul-kumpulin ditaruh sampai seini darah udah ngalir. Lalu mama saya lalu dia berdoa gitu, tetapi dia berdoa kepada Isa gitu. Dia Oh. berdoa dalam hati aja, dia cuma bilang, saya belum mau mati ya Isa, katanya Oh, gitu. itu Kasihan mamanya berarti anak-anak ya? saya gitu. Karena kan udah dikenal-kenalin kan, Oh, kasihan iya, iya, anak-anak benar, benar, saya gitu. benar. Lalu kan nenek saya udah bilang, itu ngucap lah. Nenek udah masa itu Iya, 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 ngucap-ngucap. iya, iya. Orang mau meninggal kan disuruh ngucap kan, Iya, benar. ngucap gitu. Dia bilang nggak, dia nggak usah katanya. Terus dia berdoa kepada Isa. Tiba-tiba nenek saya itu dia pergi ke dapur, dia ambil jeruk, dia potong-potong setengah, dipanasin di abu. Kan kita masak masih pakai itu kayu-kayu itu kan, dipanasin di Kayu abu, bakar. lalu Iya. ditaruh di ulu hati mama saya. Pelan tapi pasti kata mama saya, dia cerita. Rasa rasa hangat badan mengalir gitu, mengalir. Hidup Haleluya. lagi gitu. Dia rasa Puji itu Tuhan. apa hangat, lalu ya hidup gitu. Akhirnya lahirlah si bayi gitu kan. Nah, dari situ mama saya udah berpikir, loh, ini yang jawab doa saya tadi kan saya berdoa pada Yesus gitu kan. Luar Mulai biasa. berpikir mama saya. Lalu yang kedua, habis itu anak bayi adik saya itu, nah zaman dulu itu anak-anak bayi itu suka diganggu-ganggu gitu loh. Ganggu kuasa-kuasa gitu kan. Kuasa kegelapan. Benar, Datanglah, benar, benar. Zaman dulu. datanglah waktu waktu lagi masih di tidur-tiduran di lantai atas, katanya mama saya cerita ini dulu. Datanglah dia itu, katanya orang besar gede gitu, mau ambil adik saya gitu. Tetapi papa saya udah bilang sama mama saya, kalau ada yang gitu-gitu, kamu bilang aja Bapa, Putra, Roh Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus, katanya gitu. Ya udah mama saya teriak, Bapa, Putra, Roh Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus gitu. Pergi itunya tuh, roh itu pergi gitu. Nah, dari situ makin kuat lah mama saya kan. Wah, ada kuasa Iya. dari nama ini gitu kan. Ya udah akhirnya dia masuk gereja. Waktu itu gerejanya satu, Haleluya. gereja GPIB. Makanya sampai sekarang saya Oh. jemaat GPIB. Gereja GPIB Tarempa di sana. Ya jadilah mama saya itu di sana gitu kan. Waktu papa pulang, mereka menikah menikah lagi secara Kristen gitu kan. Jadilah jemaat mama saya sebagai jemaat gereja. Tapi saya masih ikut ini nenek saya, masih ikut gitu, hari hari Minggu sekolah Minggu, akhirnya kan hari Minggu sekolah Minggu, malamnya ngaji gitu, Oh. belajar ngaji gitu. Nah, satu kali mama saya dengar suara, kamu harus ke Jakarta sekolah Alkitab, katanya gitu, kencang sekali siang-siang. Kamu harus ke Jakarta sekolah Alkitab, ke Jakarta sekolah Alkitab. Sekolah. 3 kali bilang gitu. Mama Haleluya. saya. Lalu mama saya bilang, wah ini apaan gitu kan. Tapi dia dengar sekali suara itu kencang. Lalu dia bilang sama papa saya bilang, itu suara Yesus itu, suara Tuhan katanya. Ya udah kita ke Jakarta Haleluya. gitu kan. Nah ke Jakarta kan kebetulan papa saya dari dulu waktu muda-mudanya di Jakarta ada pendeta kan. Pendeta dia dibesarkan oleh Oh. pendeta yang kasih tahu itu kan, yang layani dia itu kan. Nah akhirnya kita ke Mm, Jakarta, mm, kita mm. tinggal di pendeta itu. Nah pendeta itu punya rumah, ada kontrakan, kita tinggal di situ. Nah habis itu mama saya sekolah Alkitab.
Ya, dia sekolah Alkitab. Nah, setelah dia sekolah Alkitab itulah dia jadi penginjil, Bu. Penginjil besar dia. Dia masuk-masuk ke kampung-kampung, dia ke Jambi waktu itu masuk kampung. Dia layani orang sendiri lalu dibikin gereja sama dia. Banyak loh petobat itu. Jadi dia jemaatnya dicari sendiri, lalu dia ini sendiri. Itu mama saya. Lalu dia ini banyak sekali dulu banyak sekali teman-teman pemuda pada tinggal di sini karena yang dilayani sama dia pemuda-pemuda yang ini masuk Kristen. Jadi ya itu mama saya itu, saya ingat dia itu ini penginjil besar tuh kalau saya ingat banyak anak seraninya gitu. Banyak orang dibaptis karena dia, lalu dia melayani dan anak-anak pemuda-pemuda banyak lalu ya seperti itulah mama saya itu. Nah, setelah itu kan kita sama-sama di Jakarta ya dari situ. Pas di Jakarta ya saya masih pas di Jakarta baru kakak saya satu yang ya udah masuk ini masuk sekolah Alkitab gitu kan. Kakak Alkitab. saya duluan kan dia masuk sekolah Alkitab. Ya udah dia pun sekolah Alkitab dia layani saya juga. Ya cerita-cerita tentang Alkitab gitu kan. Dia ini ya masuk Kristen juga ini saya. Nah, saya juga dibaptis Oh, gitu kan. haleluya. Heeh, Itu jadi Bu, kakak saya tahun cerita. Bu Uti umur berapa itu Bu? Nah, itu saya lupa-lupa Waktu ingat, Bu, udah lama masih. sekali. Tapi saya di Jakarta itu waktu saya umur-umur mau masuk kelas 6 SD. Kelas pas saya Oh, kelas 6 SD, begitu. kelas 6 SD masuk-masuk SMP. Heeh, pas itu. Nah, Oh, itu jadi kita masuk ada gereja di sini GPIB juga ya, kita bergereja di situ, tapi masih masih ya dua dua jalan gitu. Tapi akhirnya saya dibaptis gitu. Nah, waktu dibaptis itu saya kan dibilang terima Tuhan Yesus. Saya pernah rasa itu senang sekali rasa hati itu damai banget gitu. Ya udah saya ikut-ikut pemuda di GPIB sini kan. Karena kebetulan rumah saya kita pindah ke sini dekat gereja, gerejanya juga pas dekat gereja gitu. Jadi saya berpemuda, iya remaja dari remaja sekolah minggu. Tetapi satu hal yang aneh yang saya rasakan Bu, saya rasakan kok aneh gitu. Ada apa ya? Ada satu tangan ya, dulu waktu di kampung tuh saya lihat ada tangan hijau gitu kan. Waktu itu saya masih ada lagi main-main di pegunungan karena di belakang rumah tuh kan bukit-bukit gitu kan. Saya ingat sekali tuh, saya ingat sekali tiba-tiba saya dengar ada kambing gitu kan, kambing ngombe-embe. Saya ngelihat gitu, saya lihat ada tangan tuh di atas kuburan, tangan hijau besar gitu, ih nangkring di serem atas amat. itu. Itu satu kali saya lihat itu. Tapi anehnya waktu di Jakarta, kok tahu-tahu saya lagi nyanyi-nyanyi di depan gitu, ada lagi tuh tangan Heeh. gitu. Iya, tiba-tiba di tangan saya dia nemplok di tangan saya lihat dengan jelas Eh, gitu. Nah, itu kejadian kejadian seperti itu mulai pikiran saya udah mulai ada apa ini gitu kan. Udah mulai saya langsung bilang sama kakak saya, "Ada apa ini?" Saya bilang gitu. "Kok ada suara-suara di kuping?" gitu kan. Kakak saya doain gitu kan, doain denging gitu nanti nanti dadanya panas gitu kan kayak gitu. Lalu saya dengar-dengar suara, nah mulai SMP itu udah mulai suara-suara orang ngobrol di kuping banyak banget. Tapi saya tenang aja, tenang, karena kan udah dibilang kamu milik Yesus. Tapi yang ya begitu, tapi saya merasa mereka bilang gitu, saya ini milik mereka dan saya ini akan dibawa ke neraka gitu. Iya kan, serem sekali gitu. Saya bilang saya udah terima Yesus, saya ini gitu kan marah-marah. Pergi kalian pergi begitu. Jadi dalam dalam pikiran itu. Jadi mulai kacau, Bu. Waktu SMP tapi saya masih kendalikan kalau siang-siang sekolah biasa, tapi kalau dia mulai datang-datang tuh kalau udah saya sendiri malam gitu kan. Akhirnya nggak tidur-tidur gitu kan, nggak bisa tidur. Kalau mau tidur tuh apa ketindisan gitu. Sampai SMP, SMA, SMA pun begitu. Sampai saya sekolah sekolah apa sekolah selesai tamat SMA. Nah, masuk kuliah nih. Masuk kuliah, kuliahnya di UKI waktu itu. Waktu itu kan ada itu pelayanan pemuda apa PAF, Persekutuan Antar Fakultas. Nah, ikutlah ada retreat gitu kan. Ada retreat terus ada namanya pelayanan pelepasan gitu. Saya rasa tuh Ibu ya kalau pelepasan gitu. Saya ikutlah pelepasan. Tapi saya nggak rasa apa-apa. Yang berdoa buat saya malah yang kesurupan gitu loh. loh, Heeh. kebalik. Iya, itu suara, Bu. Suara tuh ini, jadi suara hati saya tuh nggak saya sendiri, ada yang lain gitu. Ada yang menguasai saya gitu. Satu kali saya tidur kan, saya tidur, saya ngantuk banget dipaksa tidur, tapi saya nggak bisa tidur. Wah, dia kayaknya mau menguasai hati saya gitu, mau menguasai, tapi nggak bisa gitu. Jadi cuma dengar-dengar suara, lalu dengar-dengar dia, tiba-tiba saya lihat, yang begitu-begitu saya lihat, Bu.
Saya lihat itu Iya. makhluk segala apa gitu kan. Satu kali kan malam-malam kan saya tidur sendiri. Saya udah Tuhan, saya nggak mampu gitu. Saya takut, roh ketakutan apa segala. Saya nggak mampu. Saya nangis gitu. Tuhan tolonglah gitu. Itu nggak bisa berdoa, nggak bisa memikirkan Tuhan. Ditutup gitu loh. Ditutup ininya, ditutup pikiran kita. Kalau mau berdoa, kayaknya doanya mentok di atas langit itu kepentok gitu, nggak nyampe gitu. Seperti itu nggak bisa berdoa, nggak bisa memuji Tuhan, nggak bisa yang seperti itu. Pokoknya dijauhkan dari yang seperti itu. Satu malam itu saya lagi tidur, dia bikin itu kayak itu suara bom, duar, kenceng sekali kan, suara ledakan. Kaget-kaget lah saya bangun gitu, lalu saya dengar suara deru-deru. Nah di situ saya lihat dengan mata jelas Bu, saya tuh diarak-arak gitu kan, diarak-arak dengan orang banyak sekali dengan suara-suara gitu. Lalu saya lihat orang yang besar, ya seperti itu. Hampir gila Bu, sampai saya sakit, yang sakit waktu dapat dapat haid itu nggak berhenti berhenti sampai sebulan Bu. Badan saya habis, habis badan saya. Kakak saya doain saya terus. Akhirnya dia panggil temennya kan, dia udah jadi waktu itu dia udah jadi vikaris apa dia panggil temennya gitu kan. Panggil temennya untuk doa pelepasan gitu kan. Ibu Holzer waktu itu orang Belanda saya ingat. Ya udah dia datang, saya didoakan gitu dalam nama Yesus keluar gitu. Lalu dia lihat gitu, dia lihat saya udah dimasukin di peti mati, katanya peti matinya itu udah ada buat saya gitu. Lalu Roh Kudus kasih tahu dia, kasih saya minum susu gitu. Saya minum susu, pas saya minum susu pendarahan saya berhenti loh Bu. Ya kan? Pendarahan saya tuh langsung berhenti gitu. Tetapi nggak selesai. Jadi penyakitnya hilang tapi itu suara-suara belum mau pergi gitu. Belum mau pergi. Jadi satu malam itu sampai waktu itu ada pembantu saya sampai nangis-nangis saya minta tidur sama saya takut gitu karena susah tidur, diganggu terus mimpi buruk segala macam gitu. Lalu satu kali ada teman kuliah ikut ikut nginep di saya kan, teman baik itu. Nginep sama saya gitu, teman kuliah. Malam-malam dia yang itu Bu, dia lihat malam-malam dia yang diganggu. Malam-malam dia yang ganggu teriak-teriak tengah malam, kesurupan tengah malam. Aduh, dia yang kena saya. Ampun. Iya, saya ingat tuh. Saya ingat sekali seperti itu. Akhirnya satu malam tuh saya udah nggak kuat sekali saya coba ini berdoa Tuhan tolong saya gitu tidur saya mau tidur Tuhan saya capek saya bilang saya mau tidur kasihlah saya tidur tenang gitu kan kakak saya udah kasih tahu ayat-ayatnya dengan tenang aku akan membaringkan diri lalu segera tidur sebab hanya Engkaulah ya Allah yang membiarkan aku tidur dengan tenang gitu aku baca-bacain gitu tapi tahu nggak Bu satu kali saya lihat Bu di pas saya berdoa gitu saya lihat di tempat tidur saya tuh ada 4 orang berdiri gitu 4 orang berdiri tapi itu rasanya Ih, lain serem. Aku merinding. 4 orang berdiri baju putih saya ingat Tuhan saya sampai merinding kalau saya ingat baju putih Bu baju putih 4 orang di pojok pojok tempat tidur saya lihat itu tapi rasanya lain tenang di situ kalau itu kuasa gelap saya rasa takut gitu terus tiba-tiba saya mengatakan ini malaikat gitu dapatlah saya tidur gitu kan ini malaikat tenanglah saya tetapi hari-hari selanjutnya ya itu diganggu terus akhirnya kakak saya itu udah bolak-balik saya bangunin bolak-balik setiap malam doa lagi doa lagi doa lagi akhirnya kakak saya bilang gini kamu ambil aja ayat ini nih ayat emas buat saya yaitu di dalam Galatia 2 ayat 19 perkataan dari Rasul Paulus aku telah disalibkan dengan Kristus namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang telah hidup di dalam aku, dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman kepada anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Kamu baca ini, kamu resapi, kalau kamu nggak bisa baca, resapi, kamu omongin, kamu ucapkan kencang-kencang. Kemanapun kamu pergi, baca itu terus gitu. Jadi seolah-olah kayak mantra gitu, tapi bukan mantra. Dia suruh saya resapi itu kan, dia suruh saya Iya. resapi ayat itu. Ibu tahu nggak Bu, saya jalan, saya kuliah, mulut saya komat kamit. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Lalu ada ayat lagi, kamu telah ditebus, sebab itu kamu telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar. Oleh sebab itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Aku baca itu terus. Ibu tahu nggak Bu? Ibu tahu nggak Bu? Kalau saya lagi nggak bisa, saya itu Bapak kami yang ada di sorga. Itu saya lepas Bapak kami yang kalau nggak bisa berdoa cuma Bapak kami ada di sorga doa Bapak kami. Ibu tahu nggak Bu? Bertahun-tahun saya berjuang Bu untuk itu Bu, untuk lepas tiba-tiba. Pelan tapi pasti nggak tiba-tiba pelan tapi pasti itu suara-suara yang di kuping itu kok tiba-tiba sepi gitu loh Bu. Saya rasa sepi kan, sepi, 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 sepi. Akhirnya udah bebas. Saya sendiri, pribadi saya tuh udah Iya. pribadi saya sendiri
Dulu pribadi saya banyak, Bu. Rasanya pribadi itu banyak, nggak cuma sendiri itu. Habis itu ya udah bebas. Saya udah bisa memuji Tuhan, saya bisa berdoa, ya itu. Jadi firman Tuhan itu makanya saya ini banget. Firman Tuhan itu tajam bagai pedang bermata dua gitu loh. Perjuangan saya untuk lepas dari kuasa kungkungan, kuasa gelap itu setengah mati bertahun-tahun, Bu. Tetapi ya itu karena firman Tuhan itu. Nah, dari situlah saya melihat, oh Tuhan itu baik sekali gitu. Tuhan itu saya bisa lepas, saya senang sekali gitu. Lalu ya karena saya dari keluarga muslim ya, saya berapi-api gitu. Senang sekali baca-baca Alkitab itu. Benar, benar. Kakak saya kan sekolah Alkitab itu buku-buku teologianya itu saya baca-bacain, saya juga suka baca kan. Jadi saya ilmu saya tentang itu ya saya baca-baca. Lalu dia juga buka sekolah gitu kayak sekolah Alkitab gitu kan karena dia kan sekolah Alkitab kan dia pendeta kan. Dia buka saya ikut dia. Jadi makanya saya ini sekali sama kakak saya itu. Saya ikut dia, ikut-ikut pendalaman Alkitab segala macam gitu segala macam. Nah ada dua dari kakak saya itu sekolah Alkitab. Lalu saya pikir nggak usah lah sekolah Alkitab gitu. Saya sekolah yang lain aja karena masa sih semua mau jadi pendeta gitu kan. Ya, tetapi kalau Iya, untuk iya. saya berpikir gitu waktu itu. Tetapi untuk apa antusias itu belajar Alkitab itu ini sekali. Ibu boleh lihat buku-buku saya. Yang saya nggak pelajari itu cuma bahasa Ibrani aja itu. Teologi Perjanjian Lama, Teologi Perjanjian Baru, sejarah Kerajaan Allah, apa eksposisi kitab Kejadian, semua saya bacain, Bu. Iya, jadi karena itu kayak Pantesan karena Alkitabnya apa Ibu antusias. luar biasa. Iya, iya. Antusias, Bu. Nah, lalu lalu saya suka suka menginjil gitu, suka menginjil. Saya kan ngajar kalau ada kesempatan nih, ada murid waktu itu saya ingat tuh ya. Murid saya itu saya ngajar privat terus ya ngajar lah saya ke tempatnya. Waktu itu tempatnya itu dia di apartemen ya rumah susun gitu kan. Ya belajar belajar lama-lama ini perempuan ini ibu-ibu tapi ibu muda gitu cantik curhat gitu kan curhat tentang suaminya itu narkoba ternyata dia itu dan muslim gitu kan dia itu muslim dia ikut suaminya mereka belum punya anak dia ikut suaminya tapi suaminya badung gitu. Iya dia Oh, muslim dia suaminya masih Muslim itu, muslim Bu? enggak suaminya katanya Kristen tapi dia masih muslim dia cerita sama saya ya udah pertama kali saya injilin dia saya kasih tahu gitu kan akhirnya berdoa terima Yesus saya ingat itu pertama-tama Haleluya. tuh nanti kalau udah begitu saya senang sekali sukacita sekali Iya, saya iya, sukacita benar-benar. sekali Walaupun iya cuma satu jiwa ya, Bu, ya oh, rasanya pasti luar saya biasa. sukacita sekali lalu apalagi ya saya cerita gitu nah waktu masih muda tuh waktu masih muda itu Bu ya udah lepas gitu kan ada cowok gitu kan ya masih masih muda gitu kan cowok suka sama saya orang-orang Cina gitu kan ceritanya gitu kan mana ganteng saya pernah dibawa ke rumahnya mana mana Oh. kaya lagi kan saya nggak tahu saya kira orang Chinese itu kan Saya cuma biasanya kepengen ya. Kristen. Oh, oh. Saya kira orang Chinese itu kan orang Kristen gitu, pasti orang Kristen dan dia merahasiakan, dia lihat saya ini lain dari yang lain. Tuhan melulu yang diomongin gitu kan. Kristen melulu gitu. Jadi dia ngaku-ngaku Kristen. Akhirnya dia bilang dia Islam gitu. Oh, langsung Bu, langsung saya no gitu. Walaupun hubungan udah jalan gitu, Bu. Iya, jadi saya kuat sekali ini saya nggak ini no saya bilang ngapain saya masuk neraka saya udah tahu banget gitu ngapain saya masuk neraka hanya demi seorang laki-laki nanti kalau saya kawin toto saya Tuhan panggil saya akhirnya no dianya saya injili malah ya seperti itu militan Bu militan sekali sampai sampai saya bisa berkata tidak untuk hal yang seperti itu gitu loh. Ya karena itu, karena saya banyak belajar dan saya masuk di Facebook gitu. Waktu itu kan ada debat-debat. Nah itu saya mulai dari situ. Udah lama sekali waktu awal-awal Facebook itu kan ada debat. Ya saya debat, Oh, berarti udah debat, lama debat, debat. dari tahun Oh, berapa oh, itu, Bu? udah lama Bu. Banyak yang ngikutin saya tuh. Banyak yang penasaran sekali. Waktu itu ada orang Ambon ya. Orang Ambon penasaran sekali. Saya lagi anter kemana gitu. Dia masuk terus dia kejar saya terus. Saya layani dia terus lama-lama menghilang gitu kan kejar lagi saya layani gitu. Penasaran di Facebook itu saya terkenal istilahnya loh, terkenal. Iya, terkenal banyak sekali waktu zaman-zaman debat-debat di Facebook itu banyak sekali ribuan Bu orang-orang yang di itu
di dalam grup itu banyak sekali gitu dan mereka kenal semua saya gitu. Nah, pada saat itu ada Pak Rudi Yohanes juga kan. Nah, itu Pak Rudi Yohanes itu yang iniin saya gitu. Jadi saya antusias sekali di gereja juga ya. Saya pelayanan, saya jadi majelis sudah puluhan tahun gitu ya. Ya semangat gitu loh Bu, semangat. Bener. Cuma masalahnya kan di gereja, kalau di gereja GPIB itu kan dia nggak terlalu bukannya ini ya, nggak terlalu ini ketuhanan Yesus itu nggak terlalu ditekankan di gereja gitu. Nah saya kalau saya pimpin ibadah, ya saya Yesus itu Tuhan ini orang-orang ngelihat saya kayaknya aneh gitu. Saya lain sendiri, militan sendiri gitu loh. Iya Bu, militan sendiri. Saya tuh kepengen Apa gitu. namanya, on fire Apalagi ya Bu ya, on fire iya gitu. on fire sendiri gitu. Saya hampir saya ditegur gitu. Gak boleh. Terus saya bilang, ya saya yang ngikutin ininya lah. Ya kayak gitu, seperti itu Bu, sampai sekarang gitu. Jadi kemarin juga tuh kan ada Bu di dalam itu, Ibu saya terima Tuhan Yesus bagaimana caranya Bu? Aduh sedih saya dengarnya langsung. Cuma karena dia jauh ya, gitu di komen-komen itu, iya Bu saya mau terima Yesus gitu katanya. Saya mau percaya Yesus gimana caranya katanya gitu. Karena jauh apalagi saya bilang ya udah kamu ikutin aja saya berdoa, kita berdoa ya gitu Bu. Jadi kalau ada orang yang terima Yesus itu rasanya senang sekali gitu. Iya, walaupun cuma Iya satu Tuhan kali yang aja Bu, tanamkan. rasanya ya Uh-uh. karena boomnya Kenapa? di situ, boomnya di situ, Mm-mm. boomnya di situ. Selamatkan Iya, jiwa. Sesudahnya iya. kita melayani kayak Bu Uti begini, kayak jadi apologet, jadi apa, itu boomnya itu adalah satu jiwa diselamatkan itu. Mm. Iya. Ya ini terbeban sekali. Kasihan, Bu. Kasihan apalagi kalau melihat Iya. komen-komen mereka itu kan. Komen-komen mereka Yesus tuh begini-gini karena mereka nggak tahu gitu loh. Karena nggak tahu, makanya mereka seperti itu. Saya harus kasih tahu gitu. Tuhan yang tanamkan keinginan di hati saya itu menggebu-gebu loh, Bu. Menggebu-gebu gitu. Mereka harus tahu gitu. Mereka harus tahu gitu. Harus tahu Yesus itu Tuhan gitu. Karena sesuai dengan perintah Yesus gitu. Dan saya juga udah alami gitu. Tuhan Yesus itu baik sekali gitu sama saya gitu. Jadi kepengen berbagi kan dan ada rasa kasihan gitu loh Bu. Kasihan gitu nanti gimana ya? Gimana nasib Hidupnya mereka? Masa bisa cuma saya nasib sendiri yang mereka. selamat? Itu yang mendorong saya lawan arus. Anak saya bilang, "Mami, konten YouTube-nya jangan kayak gini, yang lain aja, Temi. Ini kan berisiko," katanya gitu. Saya bilang, "Loh, saya ininya di sini kemarin ada juga konten YouTube ya saya tentang bahasa Inggris gitu kan. Saya bikin bahasa Inggris cuma saya nggak itu di situ nggak karena saya guru kan. Cuma saya nggak bersemangat di situ. Kalau di sini bersemangat sekali memberitakan gitu, memberitakan Injil gitu, Bu. Iya, Itulah ini kesaksian saya. Sampai akhirnya saya bertemu Bu Fadilah, Bu Fatima iya. Saya mau gitu. tanya Bu Uti. Bu Uti dengar Mm-mm. suara saya ya, jelas. Iya pelan-pelan, Bu Uti, pelan sih. Bu Mm-mm. Uti itu apa namanya, jadi terjun ke jadi Kristuber tuh sejak berapa tahun Bu? Loh Setelah saya baru Bu, ini Ibu baru. Uti. Mm-mm. Oh, Baru Bu, berarti lamanya di sejak Facebook ya? di Facebook lalu ada yang dari teman Facebook, Ibu katanya kan gini, jadi gini, saya kan saya di Facebook tuh ini banget gitu. Saya nggak tahu apakah mereka itu sudah bertobat atau enggak, tetapi yang saya lihat itu ada yang akhirnya menghilang, nggak nongol-nongol lagi. Nah, satu kali itu ada namanya Ibu Susan ya. Dia waktu itu apa sih dia punya grup itu apa ya Bu Susan. Nah, kakak saya itu kan juga ikut ya, sama-sama sama kakak saya itu juga ini dulu dia sakit ditemuin sama Bu Susan itu. Bu Susan itu cerita banyak sekali. Banyak sekali mereka tuh mereka banyak banyak sekali yang terima Yesus gitu. Cuma kita nggak bisa pantau karena kan ini dunia maya kan. Dunia maya. Lalu Benar, benar. dia bilang banyak itu bukannya sia-sia gitu. Oh iya ya, saya bilang banyak sekali dari mereka tiba-tiba hilang. Benar. Ada dulu namanya siapa tuh Rizaldi apa yang ada lagi orang orang Ambon kejar saya. Iya ya kemana dia ya sekarang gitu nggak antusias lagi gitu dia ngejar saya Benar. gitu. Oh, oh nggak nongol lagi. Nah ada yang panggil ibu katanya pindah aja yuk ke WA biar kita bisa langsung ngomong nggak usah ketik-ketik katanya. Ya udah masukin saya. Nah masuklah saya di WA. Nah di WA ini ternyata saya berdebat ternyata saya dimasuk-masukin di YouTube gitu kan. Saya nggak tahu dimasuk-masukin di YouTube lalu diviralkan di mereka gitu di mereka lalu diviralkan
Saya lihat loh banyak yang ini saya gitu. Akhirnya mereka mereka sendiri yang memperkenalkan saya. Saya masih ada saya buat YouTube cuma ya sesekali gitu Bu. Nggak ada yang nonton. Satu orang juga satu hari subscribernya nggak ada. Seminggu sekali juga nggak ada. Setelah ada udah 10 tinggal 8 lagi dalam sebulan nggak ada yang nonton gitu kan. Tapi saya tetap bersemangat. Saya nggak berpikir tiba-tiba yang Pak Rudi kan teman Facebook itu dia yang kenalkan saya ke orang-orang gitu. Barulah saya dapat suara gitu. Oh, iya Baru iya. 5 bulan ini Bu, belum lama, baru. Kalau untuk jadi itu ya, jadi YouTuber ya, YouTuber yang sejati gitu, yang ada Iya subscribernya. maksudnya ya. Baru 5 bulan ini, itu pun karena apa Bu begitu? Saya tahu bukan karena Pak Rudi, istilahnya bukan karena Pak Rudi digerakkan oleh Yesus gitu kan. Amin amin Karena amin. saya berdoa Tuhan, saya bilang gitu. Tuhan Yesus, saya bilang gitu kan, saya ini punya tahu, kalau untuk saya sendiri saya tahu Engkau itu adalah Tuhan. Mau apa lagi Tuhan? Saya bilang gitu. Mau apa lagi Yesus? Buat apa lagi? Saya udah tahu ya. Saya percaya 100%. Saya bilang gitu. Saya udah tahu. Masa sih pengetahuan ini cuma untuk saya? Saya selalu berdoa gitu sama Tuhan Yesus. Masa Tuhan kasih pengetahuan ini untuk saya? Kasih tahu dong, kasih inilah Tuhan bukalah jalan supaya saya apa yang saya tahu ini bisa saya share ke orang gitu. Doa saya begitu aja, Benar Bu. benar. Supaya ada yang mendengar, supaya mendatangkan hasil. Kalau soal engkau memberi pengetahuan tentang engkau kepada saya udah tahu sekali, saya udah ini. Doa saya begitu aja. Ya tiba-tiba itu Pak Rudi Yohanes itu dia dia kenalin saya. Ya akhirnya nambahlah saya punya subscriber ya sampai sekarang gitu. Gitu, Iya, Bu. sampai Ya sekarang itu semakin seperti mengenal itu. Bu Uti. Soal orang yang kenal saya atau enggak, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Katanya sih orang, katanya Iya, Uti benar udah benar. terkenal. Terkenal justru di kalangan mereka, Bu. Kalau kalau debat-debat itu di kalangan mereka, wah banyak kalau saya lihat mereka share saya banyak itu puluhan, ratusan ribu yang nonton. Tapi di channel saya sendiri itu debat-debatnya nggak banyak gitu. Saya itu masih doa saya itu. Saya justru untuk orang-orang Kristen yang lemah-lemah iman, yang masih belum punya pengetahuan Mm-mm. tentang Tuhan itu saya rindu banget gitu biar mereka juga kuat gitu. Jadi ketika ada Iya. pencobaan tuh anak-anak muda ya dapat jodoh gitu kan, jodoh dari muslim mereka ngerti kalau nggak mungkin menikahin yang tidak seiman gitu loh. Mereka mempertaruhkan keselamatan mereka. Itu ini saya pengetahuan mereka tentang Tuhan itu kadang di gereja nggak di ini Bu, jarang gitu loh. Iya kan gereja kadang Karena kurang kurang udah memberi. bukan Oh, iya. Karena sudah nyaman dengan zonanya, Bu. Sudah iya, nyaman. jarang sekali Jadi belajar mereka tentang merasa doktrin tidak gitu. penting. Heeh, jarang jarang Karena tentang sudah doktrin. Nah itulah kerinduan saya. Jadi ketika waktu Ibu dengar Ibu nyanyi itu, ya Tuhan tiap jam lah itulah saya Bu. Saya butuh Tuhan gitu tiap jam gitu. iya, Kalau kita dengar semua lagu itu butuh Tuhan, nangis. Tuhan. Mm-mm, nangis gitu. Kita Saya semua butuh bukan Tuhan, Bu Uti. Iya. sampai sekarang saya nggak ngerasa siapa-siapa ya beginilah saya adanya ketawa-ketawa ke TV lincah-lincah begini aja. Ya, saya begini aja. Saya nggak harus saya bilang saya nggak harus merubah sikap saya yang seperti seperti orang berwibawa atau gimana enggak biasa aja. Iya biasa aja tetapi kalau kalau sudah bicara tentang tentang Yesus ya saya harus kabarkan Injil karena Tuhan kan yang suruh ya kan. Benar. Iya, Iya benar benar Tuhan. benar benar. Heeh, itulah Tuhan Yesus yang tanamkan di hati saya bukan karena kuat gagah saya nggak ngerasa siapa-siapa Bu. Sama sekali sampai sekarang pun saya nggak merasa siapa-siapa gitu. Orang-orang Benar ribut, benar kenapa benar. sih? Sama. Katanya orang-orang ribut, kenapa sih debatnya satu arah aja gitu? Kamu cuma menerangkan loh. Saya bilang bukan begitu. Orang saya senang sekali bicara tentang Tuhan saya. Saya udah nggak tertarik dengan agama mereka. Tapi karena mereka nuntut gitu, jangan jangan cuma satu arah dong gitu ya udah saya juga tahu sih sebetulnya tadi malam Iya. itu debat sama siapa tuh nyungsep itu kayaknya ya tentang Yesus itu kan Iya. tentang Yesus dia tahu hari kiamat ya kan saya coba pakai ayat mereka gitu Yesus bukan Tuhan karena nggak tahu hari kiamat atau segala macam gitu Benar Bu benar lebih benar. suka bicara tentang Alkitab Bu. Mm-mm. Benar. karena saya Benar. karena saya antusias sekali gitu Iya, antusias sekali makanya Bu antusias Uti itu sekali saya Bu mm-mm. Uti itu punya talentanya di Alkitabnya luar biasa loh. Jadi
Memang Mm. masing-masing orang tuh punya apa namanya, dikasih Tuhan tuh porsinya sendiri-sendiri, Bu Uti. Bu Uti jago Iya. banget di Alkitab. Saya sampai tercengang-cengang loh, kok bisa ya Bu Uti? Saya bertahun-tahun ke belajar Alkitab gak bisa-bisa ya hafal kayak begitu. Iya. Bisa Saya kalau punya hafal jelas porsinya jelas sendiri. ayat segini, kalau hafal jelas ayat segini saya nggak terlalu hafal. Cuma ada di sini ayatnya, ada di sini ayat-ayat mengatakan seperti ini, ada mengatakan seperti ini. Saya Bu, sampai saya terkagum-kagum Bu. Saya buka soal kitab kan saya baca. Saya terkagum-kagum, iya Tuhan, saya bilang indah sekali di Alkitab. Semuanya, aduh semua Bu, dari nubuatan dia datang ke bumi, bagaimana dia bekerja gitu kan, Elohim itu bekerja, membawa bangsa Israel itu terang benderang Bu di mata saya Bu. Siapa Yesus itu, Tuhan kasih pengetahuan terang benderang di mata saya itu Bu. Kelihatan memang dia itu Tuhan, gak ada yang lain gitu loh Bu. Tuhan kasih Ya, kasih saya amin, ini amin. pengetahuan yang jelas jelas banget dengan membaca Alkitab itu kita baca gitu kan, baca-baca, oh jelas banget Bu, jelas sekali saya tahu banget Yesus itu Tuhan dan Alkitab itu sempurna perfect, itu adalah firman Tuhan yang agung ya, yang bekerja yang sempurna 100%, bagaimana ditulis Amin. bahwa dia Benar, itu benar. dari awal dia memperkenalkan diri sampai dia naik ke sorga sampai nanti dia akan datang itu terang benderang di mata saya itu Bu, jelas gitu loh, dikasih penjelasan yang jelas gitu. Jadi saya lebih suka gitu kalau orang tanya-tanya tentang Alkitab, oh itu aja saya bahas, saya suka sekali gitu. Kalau saya bahas ayat mereka kan saya dibully gitu Bu, oh habis dibully, Iya, nggak nyaman benar, lagi benar hati Bu. saya, Benar, udah benar. males saya. Jadi ya itulah alasannya kenapa banyak kan pertanyaan, kok ngomongin agama sendiri loh, orang saya kenyang dengan makanan saya gitu loh Bu. Oh Iya iya. kan? Kalau kita udah kenyang dengan makanan kita, kita nggak mau ngacak-ngacak agama orang lain. Saya menjawab ini karena saya Benar, yang benar. memberi jawab. Saya ini memberi jawab. Bukan penyerang, Benar, bukan tipe penyerang. Tetapi benar. sepertinya dituntut juga untuk pendebat itu, tuntut juga untuk menyerang gitu. Akhirnya ya Ya, saya ikutin kadang-kadang juga. seperti itu. Ya, Tetapi karena ini saya, passion saya itu saya memberi jawab gitu. Senang sekali kalau ditanya, Yesus bukan Tuhan karena ayat yang begini. Wah, itu makanan saya udah. Saya terangin gitu. Gitu, Bu. iya, benar, benar Bu. Memang harus Heeh. begitu karena Itulah. memang kita itu kan sendiri-sendiri ya Bu ya. Mm-mm. Bu Uti dengan apa kekuatan Bu Uti yang dengan ayat Alkitabnya luar biasa. Itu Bu Mm-mm. Fatma dengan teknik dia berdebat dengan orang tuh yang luar biasa, dia tekniknya wah pinter banget. Itu Iya. masing-masing punya kekuatan sendiri-sendiri. Jadi Iya, saya Tuhan pakai masing-masing, Bu, dengan caranya masing-masing. benar, Yang penting benar, membawa orang benar, tuh datang kepada Yesus, mengenal Yesus gitu benar, aja. benar. Itu yang utama kita tuh di situ, benar. Iya. Mm. Adalah apa namanya, orang kenal Yesus. Mm-mm. Boomnya I- adalah satu jiwa diselamatkan. Oh senang banget itu. Iya, oh Saya udah seneng banget merasakan. saya gembira dari pulang-pulang itu. Saya ada berapa itu saya, ya ada lah Bu, ada beberapa itu yang ini. Oh itu kalau udah ada yang bilang saya udah ini, ada temen nih juga nih, temen saya akrab nih, muslim juga nih, muslim akrab banget, saya akrab sama dia. Ini saya sedang injili dia nih, saya sedang injili dia, tapi dia udah eh, ini dia udah mulai ini karena dia mengalami kepahitan ya, mengalami kepahitan yang luar Iya. biasa karena masalah poligami itu gitu. Jadi dia nanya sama saya, Oh. Tuhan gua itu, dia bilang, dia nanya sama saya, Tuhan gua itu punya perasaan nggak sih katanya gitu. Loh. Masa sih katanya. Iya dia nanya sama saya. Ya udah saya cerita cerita makanan saya. Tuhan saya tuh punya perasaan nggak sih katanya. Masa dia nggak tahu hati gua ini udah hancur, dia bilang hati saya ini udah hancur gitu kan. Udah hancur seperti ini, masa dia nggak tahu? Masa dia bikin suaminya malah nggak merasa berdosa apa-apa gitu. Padahal dia udah hancur-hancuran gitu kan. Itu kan akibat dari yang poligami itu Bu. Ya udah saya cerita habis. Jadi ya ini saya lagi doain dia nih. Orang yang datang sama Yesus itu kan karena Yesus, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang Benar, memilih kamu. benar, benar, Tugas kita benar itu hanyalah dia. menyebarkan firman Tuhan gitu. Ya Benar, tinggal benar. doain aja Tuhan mengasihani dia, itu aja saya. Benar, amin. Iya. Benar, benar. Bukan, yang Oh, penting kita sudah tapi jalankan tugas kita dengan baik, begitu aja, Bu. iya. Tugas kita kan Oh, adalah apa, memberitakan sukacita Injil ke bangsa-bangsa. Selebihnya mm-mm. Tuhan yang bekerja, gitu aja. Saya percaya begitu.
Karena segala sesuatu Iya. kita porsinya kita tuh ya yang harus kita jalankan. Kesaksiannya luar Seperti biasa. itu. Ini mungkin ada yang mau berdiskusi dengan Bu Uti, ada yang mau bertanya, silakan masuk, boleh. Uh, apa linknya sudah saya taruh di komen, teman-teman. Ada yang mau masuk tadi, Pak KC mau masuk, cuman begitu Ibu masih kesaksian, dia keluar lagi. Oh iya, saya panggil dia Pak Kace, masuk Pak Kace. Pak Kace lagi bersuka Pak cita nih KC Bu. masuk. Sangat-sangat Oh bersuka iya, cita. Dari haleluya. dia cerita nggak? Ada satu keluarga tuh terima Yesus dibaptis gara itu karena Wah, mendengar dia haleluya. punya itu. Haleluya, dia lagi cerita. Wah, Saya bilang Pak, ini Pak, itu Pak. Satu keluarga Bu, satu keluarga. wah, haleluya. Iya, lagi bersuka cita Ya dia. tadi dia Tadi dia masuk. cerita ke saya. Oh iya, saya kasih linknya. Iya, iya. Mm. Kalau, Bu Uti, saya nah, Bu Uti itu belajar Alkitab itu menghafal kayak begitu tuh berapa lama? Apa memang karena kan Bu Uti kan antusias sekali ya. Itu dari mm-mm. dari SMP sampai sekarang atau gimana itu, Bu? Sejak saya lepas itu Bu, sejak saya lepas, Oh, dilepaskan kuasa gelap enggak itu, jadi saya bisa itu. Saya suka sekali, saya kepengen sekolah Alkitab. Jadi tapi waktu itu saya kuliahnya akhirnya saya oh, kuliah keguruan ya. Tapi sebetulnya saya kepingin juga gitu ngelihat orang di kemarin itu kan saya ikut ke Kalimantan itu dengan hamba-hamba Tuhan kan para pendeta-pendeta itu ada pendeta ditapsirkan. Saya rindu banget nanti saya jadi itu gitu. Saya berpikir sih mau masuk ambil S2 ya, S2 teologi, tapi yang dari awal sih saya nggak tahu ya, Tuhan nggak terlalu ini saya jadi pendeta gitu. Jadi saya iya, karena memang baca, tapi memang saya antusias gitu. oh, oh. Mm-mm. Karena Saya memang ya Tuhan kuliahnya yang taruh lain. Ibu di sini. Iya, karena Tuhan pengen taruh Ibu di situ. Di Iya, jadi evangelis. pelayanan Ibu yang sekarang. Iya, bukan jadi Pelayanan Ibu yang gembala. sekarang. Iya. Benar-benar. Terus Ibu, saya tuh penasaran loh Bu, sampai sekarang Mm. gimana sih Ah. caranya Ibu tuh bisa bisa ingat gitu loh. Ayat Alkitab ini, misalnya ayat ini, apa namanya misalnya Injil ini, ayat sekian gitu tuh bisa ingat gitu gimana sih Bu? Saya tuh sampai sekarang tuh saya tuh kalau baca Alkitab tuh 4-5 kali tuh Bu. Itu pun kadang masih suka lupa. Misalnya apa gitu di Yohanes 1 ayat 2 apa gitu itu isinya apa gitu. Kalau Bu Uti kan bisa di luar kepala langsung. Oh, ini ayatnya ini yang berhubungan dengan ini gitu loh Bu. Iya, maaf ini putus tadi. Kenapa Bu? Tadi Iya, Ibu bilang apa Bu? gini Mm. Bu. Kan Bu Uti itu kan bisa banget ya Mm. ingatannya tentang ayat tuh luar biasa loh. Saya lihat misalnya gini. Kalau kan Alkitab tuh kan bukan hafalan ya Bu Uti ya. Mm-mm. Iya, Nah, harus iya, dimengerti, baca, mengerti, dilakukan. Nah, yang saya salut iya. dari Bu Uti itu bisa gitu tuh rentetan peristiwa, misalnya ini peristiwanya ini, Bu Uti langsung tahu ini hubungannya sama ayat ini, hubungannya Iya, sama ini Injil ini. Bu. Itu gimana Saya Ibu nggak, saya belajarnya? nggak ber, saya bukan berdebat itu sebetulnya. Saya berdebat itu saya nggak cari. Saya berdoa loh, Bu. Setiap berdebat itu saya berdoa gitu. Jadi ngalir aja itu yang saya ingat. Oh ini jawabannya ini, saya ini. Ngalir aja gitu, ngalir Iya aja. bisa gitu Ngalir tuh. aja kemarin Saya itu kadang di Zoom itu kan di Zoom itu tentang ini, tentang Yesus tidak tahu hari kiamat gitu kan. Saya lihat nyungsep itu sebetulnya. Yesus sudah tahu hari kiamat, yang ngalir aja itu. Lalu di dalam Matius 24 kan Yesus tidak tahu hari kiamat, tetapi kan ayat yang keempat yang ke bawahnya Yesuslah yang akan datang di hari kiamat. Loh, itu semua tentang kedatangan Yesus sampai hari penghakiman apa segala macam keluar aja ayat-ayatnya, ayat-ayat keluar aja itu justru jelas sekali dia adalah Tuhan. Mana ada Tuhan yang terus dia akan datang di awan-awan. Ingat ya, keluar aja Bu. Apalagi kalau udah nyerocos itu, keluar aja itu. Tuhan aja yang ngomong itu. oh Iya. begitu. Iya, keluar. Oh, dulu-dulu kan saya kalau ngomong teriak-teriak itu bukan teriak. Ini memang suara saya kan tonasinya kan memang gede. Oh. Ditambah dengan saya semangat kan, semangat sekali saya. Ya udah bunyinya nyerocos, nyerocos teriak-teriak. Saya dibilang, "Weh," katanya, "kecilin itu suara gua, kuping gua pecah," katanya mereka bilang gitu. Padahal bukan itu suara saya memang kencang tuh saya semangat terus nyerocos sudah keluar aja itu Bu. Itu bukan saya itu kalau udah begitu bukan saya Iya, Bu. iya, benar-benar.
Soalnya saya ngeliat Heeh. Bu Uti tuh kalau misalnya diskusi ya, kita diskusi bahas Hmm. ini, tuh langsung Ibu Uti tuh langsung tek, ini ya ayatnya sama ini. Bisa gitu loh. Kalau Iya. saya aja udah berapa lama ya, mungkin karena udah mendarah daging ya Bu Uti ya, sama ayat Hmm. Alkitab. Oh, luar Iya. biasa. Saya lihat gimana ya, pengen belajar deh sama Bu Uti gimana caranya. Kayaknya Enggak, kita Bu, belum saya udah. bertemu muka itu, Bu. Iya, sudah terang benderang, Bu. Yesus itu terang banget. Tuhan Yesus itu kasih Bener. penjelasan kepada saya siapa dia itu jelas banget, Bu. Makanya ini saya mau bagikan doa saya. Makanya Tuhan, pengetahuan tentang kau tuh jangan cuma buat saya. Buat apa sih kalau cuma buat saya sendiri gitu. Jadi kerinduan saya Bener, tuh bener. banyak orang yang tahu Yesus itu Tuhan gitu. Saya kepengen dipakai menjadi alatnya gitu, bukan cuma Amin. nggak ada buat gagah-gagah tuh nggak ada sama sekali, Bu. Nggak ada kepikiran gitu. Bener. Semuanya karena Yesus Sama, aja. Karena Yesus saya. karena panggilan Bu ya. Kayak saya juga kayak kayak kalau apa, kecemplung, nyemplung. Jadi kayak panggilan tapi Itu eh, lawan arus apa kan, ya? ini kayak gini kan beresiko Iya, kan, karena kita kan menentang. benar, benar. Kenapa, Bu? Iya, ya Nggak Tuhan jadi lah yang kasih jadi gitu. memang Doa saya cuma itu. iya, iya, karena kita nyemplung ke sini pun tanpa sengaja. Bukan kayak orang yang cari popularitas atau cari cari cuan gitu. Nggak Enggak, ada karena urusan memang saya gitu-gitu. karena mengalir gitu aja. Tuhan suruh saya dulu misalnya Mm-mm. ya, kayak saya nih misalnya ditolak gereja di mana-mana. Tapi ternyata Tuhan tempatkan di sini. Terus mau apa? Saya mau nolak, nggak bisa karena Iya, memang sudah Tuhan iya. Tuhan yang tempatkan. Heeh. Kita nggak punya kuasa untuk Iya, itu. Ya, ini ada iya. Pak jual batu nih. Nih Bu, ada tamu kita nih, Pak jual batu. Ini inspirasi saya nih, Pak Amin ini. Aduh, luar biasa nih. Ini orang ini apologet luar biasa. Pak Amin seharusnya punya punya channel dong, Pak. Sayang banget itu kalau nggak punya Iya. channel. Tempat Saya pelayanan. sementara untuk menjadi Hah? apa ya, pendorong aja lah untuk YouTuber Kristen Bersatu. Ya, akhirnya Amin, didengar amin. juga, jadi juga tuh rumah apologet gitu Wah, supaya jangan saling serang. Akhirnya pada bersatu benar, nggak mau saling serang ya kan. benar. Amin. Gitu aja. Kalau saya buka channel, yang promosiin channel ibu-ibu siapa? Saya promosiin channel saya sendiri. Haleluya. Lagi Saya hujan selalu jadi sinyal bagikan. hilang-hilang. Iya, Iya, iya. saya selalu bagikan itu di Facebook, di grup WA, setiap yang Kristuber gitu, yang lagi mau ini. Saya mau nanya nih, buat kalian berdua nih, Ibu Fadila, Bu Iya. Uti, Ibu Fadila dulu ya, nanti Bu Iya, Uti ya boleh. sarannya ya. Ya. Saya kan mau nikah Ya. nih, ya Hah? kan, pengen Weh, banget Iya. nikah. Iya, pengen banget oh, nikah, habis diledekin jomblo melulu, gitu. oh, Pak Amin nggak punya istri. Pak Amin nggak punya istri. Ya, ilah saya kira Iya, udah nikah. single. Saya pengen nikah Saya nih kira udah Bu, nikah gitu. 10 kali. Masya Allah Bu encok Bu, satu aja cukup Bu, satu nggak Iya, iya. habis-habis. Oh. Ya, ilah saya kira udah punya anak berapa gitu. Enggak, Iya, kecuali anak kita kunci gitu katanya Bu nikah, Uti, ada kunci. iya enggak, kecuali kita nikah malam pertama besok mati, kita baru nikah lagi, kan enggak Bu, satu seumur hidup. Iya kan. Iya. Gitu. Bu Uti kalau lagi pacaran aja ya, ada pacarnya ada cewek lain gitu, sakit hati nggak? Sakit hati nggak Bu Uti? Kalau pacarnya dulu ada cewek lain, sakit hati nggak? Sinyalnya Ya Bu Uti nggak denger lagi turun wahyu. Kalau nih, Bu sinyal Fadila sakit hati nggak no? apa? Kebal Pak, Bu Fadila kebal kecil Pak. suaranya. Sakit hati dong Pak. Masa Kenapa? enggak, Pak? Iya. Kalau pacaran aja sakit hati, Iya, terus tentulah. pas di pernikahan diduain, ditigain, gimana perasaannya? Wih, hancur Bu, hancur. Makanya tuh banyak wanita tuh ditulis di Facebook tuh hati yang terluka. Saya jawab pakai betadin buruan gitu, takut infeksi kelamaan. Oh Bu Uti. Saya Iya. diketawain sama Bu Fadila. Hmm, Sedih saya. kenapa? Ketawain itu gara-gara banyak wanita menulis hati yang terluka. Hati luka katanya. Saya jawab pakai betadin gitu biar nggak infeksi. Iya, Balik lagi Pak. pertanyaannya. Kapan Hah? Pak Amin mau nikah?
Makanya gini Bu, gitu. Ini kan ada mantu saya nih Bu, gitu. Cantik Bu, gitu. Saya dia jatuh hati Bu, gitu. Tapi sementara ini kan anak sama mantu saya kan baik-baik saja Bu. Ya kan siapa siapa tahu anak saya tahu saya suka dengan istrinya gitu Bu, gitu. Siapa tahu mereka bercerai gitu kan. Saya Oh, mau nikahin Bu. do Kaget Gimana tuh saya Bu? kirain ada apa. Oh tolong. Eh, dosa itu mah boleh. Pak. Oh Itu mah dosa ya dosa Bu ya. Pak. Dosa. Oh Kalau jadi, menginginkan, jangan kau menginginkan apa tuh dia dalam 10 perintah Allah. Jangan mengingini apa? Apa tuh nomor yang keberapa tuh? Perintah Allah, 10 perintah Allah, hukum Taurat. Dosa Jangan itu. Jangan mengingini jangan barang aduh, orang lain. barang orang Ya lain. termasuk istri ya sama. Iya. aduh. Suami Istri sama kan punya tuh orang lain. Iya. pemahamannya. Iya. Ya tapi kan Istri saya kan nggak punya orang suruh lain. nggak saya kan nggak suruh anak saya bercerai Bu, gitu. Oh, gini Pak. Pak Amin ini duda Bu Fadilah, bukannya jomblo. Jomblo Hmm. bujang. Jadi Duda nih kayaknya. saya nggak boleh nikahin walaupun itu mantan mantu ya Bu ya. Oh, Ya, wah, nggak malu Pak Amin. Saya balikin nggak Habis malu cantik Pak Bu, Amin. Hmm? habis cantik Bu. Aduh, cantik Bu. Gimana Bu? Saya kan laki-laki normal Bu. itu Pak, itu nggak boleh. Itu kan ada ya kalau kita mau ngomong sih ada contohnya yang itu, yang Iya, itu benar. menikahi menikahi apa Bu, saya nggak mau anak-anak ngomongin yang apa? orang lain Bu. Saya ngomongin diri saya sendiri nih Bu. Gitu. Ntar ada yang saya nggak mau nyinggung-nyinggung orang Bu. Saya orangnya Pokoknya baik hati Bu. Pak Amin orang Kristen apa bukan? Gitu aja. Kalau orang Kristen nggak boleh. Gitu aja sudah selesai ya Bu Tia. Iya, Saya iya. orang Kristen apa bukan gitu po. Saya sih nganggapnya gini loh Bu. Saya nganggapnya Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya Bu. Ya udah menganggap Yesus Jadi nggak boleh Bu juru ya. selamat. Nggak boleh dong. Kalau Tuhan dan Juru Selamat. Oh Pak nggak Amin boleh ya. ya kalau Pak Amin sudah mengakui Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, Pak Amin harus melaksanakan semua yang di apa namanya diperintahkan di Alkitab dan menjauhkan semua yang dilarang di Alkitab. Udah di Alkitab nggak boleh ya udah nggak boleh. Berarti saya batal nikah dong, batal nikah dong Bu. Aduh, jomblo lagi saya. Ada yang mau sih dengan saya Bu. Ya kan jujur nih, ada yang mau Bu, cuman sayanya malu. Soalnya ya masih di bawah umur Bu. Apa kata orang saya nikahin anak di bawah umur kan Bu? Ada Ya saya nggak banyak mau lah. Ini dia nyindir. Yang merasa Kagak Bu, saya nggak mau ngomongin orang lain Bu. yang merasa tersindir jangan marah ya. Enggak Bu, saya nggak mau ngomongin orang lain Bu. Aduh ada Esterlita tuh, Esterlita masuk dong, Esterlita di Surabaya ini posisinya sama seperti kayak kalian berdua ini. Sama. Iya, sinyalnya ini. Dia bayar harga banget itu. kenapa Pak? Sama kayak statusnya kayak dia alamin kayak si Fadilah. Ya. Kenapa dia? Sama persis. Ya sampai ya gara-gara ya itulah terus ya sekarang sampai ya nggak bisa ketemu anaknya juga. Apa lu gua sampai buka rahasia nggak orangnya marah Bu. Ya begitulah Pak. Jadi gini Pak, apa pengalaman orang hidup? Ya, pengalaman orang hidup bersama dengan Yesus itu beda-beda Pak. Nggak semuanya karena mengalami persekusi, nggak semuanya juga karena ini. Jadi masing-masing beda-beda. Kalau saya sih nggak mengalami itu, nggak mengalami. Jujur saya nggak mengalami yang seperti itu karena ya dari. Tapi waktu kecil-kecil saya ingat waktu masih di kampung sih masih itu ya masih yang apa sih? Ketika udah mulai di dua persimpangan itu memang agak ini, tapi saya nggak mengalami sih Pak. Karena keluarga kan masih begitu, masih apa? Keluarga masih Muslim kan. Paman saya tuh papa saya lah istilahnya. Orang tua kan udah nggak ada. Makcik saya tuh tante saya. Jadi hubungan saya sih nggak itu nggak. Tapi banyak orang juga Kalau mengalih kayak Bu Fadila, Fatima ya kan.
Ya, yang justru ada ini si sampai Esalita sama kayak Ibu Fadila mirip gitu. Suruh dia mirip bisa ya. kesaksian sih sebenarnya sih, tapi dia belum mau kesaksian. Iya, iya. Siapa Pak Kenapa nggak Amin? mau? Mm-mm. Nggak tahu itu, tanya Oh, aja sama orangnya tuh. Itu yang di live chat tuh, live calonnya chat. Pak Amin. Hah? Bukan yang di live chat. Oh, nikah mulu. Nikah Nggak, yang di live chat, yang di live chat, Estelita yang di live chat. ya nikah Suruh mulu masuk tuh, familinya kasih ya link. katanya. Udah saya kasih link ini. Suruh masuk Kasih saja. lagi tuh cara masuknya gimana, silakan Bu Fadila suruh dia masuk tuh. Dia Ya, dia oke dia deh. debater juga sih Suti, cuman debater Facebook. Oh gitu. Oh. Mm-mm. Cie Pak Amin, cie. Di Sama-sama di itu mesti grupnya Christian Prince. saya udah itu saya ngetik-ngetik males udah ngetik-ngetik. Enak di WA aja bisa langsung coar-coar. Iya. Iya. Bisa langsung Tuh itu Estelita kalau ada StreamYard-nya, masuknya melalui Google Chrome gitu. Jangan kayak saya dulu pakai browser, nggak masuk-masuk sampai 40 kali, sampai sebulan begitu tanpa lagi. Posting masuk melalui baru saya tahu, ya Tuhan aku gaptek banget, tolong help me Lord gitu kan. Oh, Google Chrome ya, pakai Chrome ya. Harusnya pakai Chrome ya, Iya Pak. Pak, pakai 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 apa namanya, pakai browser yang langsung kayak gitu. Saya ketik di browser kan sampai pegel Bu, untung tangan saya nggak di kanan semua Bu kan gitu, kiri dan kanan. Iya. Saya Iya, diketawain Bu melulu, Fad. sedih saya. Iya, tangan Pak Amin kanan semua ya, repot Pak. Kagak Bu, tuh satu Bu, satu. Kita doain Pak Amin biar itu dapat dapat jodoh segera. Saya kira Pak Amin punya istri banyak gitu. Nggak kuat Bu, pinggang encok Bu, Modelnya punya banyak-banyak. istri banyak. Satu aja Bu, banyak-banyak Bu pinggang Fadila. encok. Iya. Iya Bu. Gimana Bu Uti? Bu Fadila anak berapa, Bu? Saya 3 sebenarnya. Iya. Nah, hilang Pak Aminnya. Putus. Terputus Belum nggak ada yang sama masuk lagi ya, Bu? Kalau nggak ada yang masuk lagi, kita selesaikan aja gitu. enggak apa-apa Bu. Ini Pak KC katanya tadi mau masuk tapi belum masuk karena banyak yang live juga barengan kita. Bu Linsi live. Terus channel-channel apologet yang lain juga banyak yang live. Maklum Bu, seperti kita bilang kemarin, apa namanya, banyak yang apa namanya lagi euforianya tentang Sigi kan Iya. ya. Jadi Iya. dan ini masuk lagi nih Pak Amin. Si Suti mancing-mancing nih, buka-buka rahasianya Ibu Fadila, padahal udah disimpan-simpan sama dia. Tapi saya tahu. Mulai Pak Amin sok tahu. Alah, saya tahu gitu. Pak Amin kayak dukun Pak Amin. Pak Amin janji. Hah? Gimana Bu? Pak Amin janji. Pak Amin janji katanya mau mempertemukan ini para apologet itu. Kita ketemu. Iya. Mau gathering kan, mau kumpulin kan, Iya. ayo bikin Pak. Saya kepengen ketemu Pak Piong, Ya, pengen yang ketemu Pak itu Pak dulu Ferdinand, ya, yang Jahaan. Jabodetabek gitu ya. Iya. Yang deket-deket. Iya. Fatimah. Tuh. Kumpulin Pak. Iya. Pak Amin yang jagonya ngumpul-ngumpulin orang. Iya, kata Rudi saya yang debater. Tapi saya kebanyakan ngumpulinnya yang DPO Bu. Kata Rudi kata sang debater. Gak apa-apa Pak. Iya, kumpulin Pak Rudi juga. Bini, tapi Pak. Pak, kumpulin panggil Pak Rudi juga, tapi Pak Rudi itu sih di Sumatera ya, di Riau sih. Oh, kampung iya. saya itu dia. Dia di kampung saya. Ibu Fadila di mana? Perancis? Oh, jangan disebutin, saya tahu. Saya Bu siapa? Saya di LA, jangan sebutin Bu Uti. Saya di LA. Iya, iya. Soalnya Ibu Uti suka mancing-mancingnya si Fadila ya. Kan kebuka semua ntar si Fadila, betul kan? Bu Uti kayaknya sinyalnya lagi kurang baik deh kayaknya. Oh, lagi turun wahyu Bu. Lagi turun wahyu. Tadi masih sosial bagus sinyalnya Bu Uti. Sekarang agak redup-redup gitu. Ini udah mulai ya. Bu Uti, turun wahyu apa Bu? Iya. Iya.
Lagi Kita ini doa saya nih. lagi berdoa ini situasi COVID. COVID ini Pak, COVID ini kan kakak saya kan dia kena COVID kan. Dia mengalami sendiri bahwa COVID ini bukan wabah biasa. COVID ini memang ada kuasa-kuasa roh-roh di udara ini yang bekerja Pak. Mm, Memang ini udah akhir mm, zaman karena Betul. waktu dia masuk ICU itu dia berperang melawan itu dia berperang waktu di Wisma Atlet kan kakak saya kan dirawat situ. Terus mm, dia ngelihat sendiri gitu, dia berperang melawan kuasa-kuasa gelap itu, kuasa-kuasa yang COVID itu. Lalu ternyata enggak semuanya, hampir semuanya orang-orang yang mengalami yang kena COVID itu mereka diserang sama kuasa-kuasa gelap itu. Gitu loh. Jadi ini jelas bukan bukan wabah biasa. Ini adalah wabah dari kerja kuasa roh-roh di udara gitu. betul. Oh, makanya kan waktu itu ada cerita kan yang dia bunuh diri, dia jatuh dari itu, dia menjatuhkan diri karena kakak saya juga ada ngalamin, dia disuruh bunuh diri terus dia itu ya dilawan sama dia dalam dalam keadaan lemah tubuh udah hampir ini dia lawan dalam nama Yesus dia segala macam itu akhirnya dia pulih kakak saya pulih padahal itu kita udah nangis aja udah dua hari dia nggak kol gitu kan memang udah parah sekali dia cerita udah parah sekali udah sampai buang air di celana apa di tempat tidur udah lemes sekali katanya udah nggak bertenaga dia lihat itu kuasa-kuasa di udara itu kuasa-kuasa di Iya, udara itu jadi COVID ini bukan bukan sekedar itu Pak bukan sekedar wabah tapi emang ada kuasa-kuasa ya roh-roh di udara itu yang bikin gitu tanya deh sama betul. orang-orang yang ngalamin COVID itu mereka mengalami itu semua Pak kayak orang bilang sih berhalusinasi tapi bukan memang itu memang ada itu mereka semua ngalamin. Terus dia kan udah agak sembuh kan, terus ada ibu-ibu. Ibu, katanya dia telepon kakak saya. Tolong bu, saya mau tidur sama ibu, saya nggak mau sendiri. Katanya, saya nggak mau. Kenapa? Saya lihat-lihat itu, ini, lihat itu. Akhirnya akhirnya diinjilin sama kakak saya kan. Diinjilin, ayo kita berdoa. Berdoa dalam nama Yesus. Dia mau kan, dia muslim. Mau dia mau. Karena dia udah ini sekali, udah ketakutan sekali. Saya nggak kuat, takut sekali. Dia diganggu terus. Akhirnya didoain dalam nama Yesus bisa tidur jadi ya itu karena itu nggak semua mereka di itu yang ngalamin COVID itu mereka ngelihat yang gitu-gitu karena itu memang itu kuasa ya permainan kuasa kuasa di udara katanya gitu dan Bisa saya jadi percaya itu karena saya udah ngalamin bu yang begitu-begitu bu orang-orang kan kalau kita melihat orang jalan itu ketawa-ketawa sendiri ya orang ketawa Iya, sendiri ngobrol itu bukan pikirannya bukan ininya itu betul. bu enggak itu Di- kuasa jahat bu sama saya udah Jadi, ngalamin saya tahu betul, banget jadi betul. kelebihan saya ya Tuhan kasih kelebihan buat saya gitu satu kali kan saya mau pelayanan mau mengunjungi kan dari gereja kan mau mengunjungi jemaat gitu kan nah Tuhan tuh kasih kasih itu pengetahuan buat saya itu jemaat ini saya belum pernah ke rumahnya jadi saya taruh motor saya pas di depan rumahnya saya lihat tiba-tiba saya lihat itu rumahnya gelap gitu saya udah langsung tahu, oh banyak sekali nih kuasa di sini gitu. Banyak sekali kuasa jahatnya di sini. Jadi bisa bisa tahu, Bu. Tuhan kasih itu kayak saya. Saya bisa tahu. Akhirnya kan saya masuk ke dalam kan. Saya masuk ke dalam kita berdoa kan. Ya betul. Pas kita berdoa saya dengar itu satu ini pasukan itu apa ngumpulin saya gitu. Ngerumunin saya gitu. Yang kayak gitu, Bu. Ini ada Jadi Pak Kace nih Bu. Nih, tamu Tuhan jauh nih. Halo Pak Kace. kalau saya mau Shalom. tidur Shalom, shalom. saya mau tidur saya lihat kamar ih kayaknya ada apa nih tuh betulin Suara sinyalnya Buti putus-putus. dong iya Sinyalnya Buti. betulin sinyalnya Iya, sinyalnya. Ini ada Pak Kace Buti. Shalom Pak Kace, apa kabar Pak Kace? Salam, kabar baik. Haleluya. Salam puji semuanya. Tuhan. Iya. Dari Puji mana nih Tuhan. kerja segala Pak Kace? Biasa kondangan. jangan Bohong Bu, hujan nggak bagus bohong Bu, Kondangan habis di dapat YouTube. job dia, Kondangan di YouTube katanya. dapat job sunatan dia, Kondangan di YouTube. dapat job sunatan dia. Buti ini ada Habis, Pak Kace Buti. habis ngawinin. Nah, tuh. Si Iya. ngawin.
Iya, iya Pak. Heeh. Ya, gimana Pak Kace? Nih mau diskusi sama Bu Uti. Ini kesaksiannya Bu Uti luar biasa tadi Pak Kace. Wah, Iya, saya tadi nunggu-nunggu link dari Ibu Uti, mana ditunggu-tunggu. Saya bilang kok nggak ada-ada. Ini udah 1 jam 12 menit ini baru ketemu. Ternyata di tempat terlalu lain. banyak link soalnya. Soalnya terlalu banyak link Pak Kace. Iya, Hari ini banyak yang live. Cuma tadi lain. kan Udah dikirim Pak, saya udah kirim. Udah dikirim. Makanya itu dia cari-cari. makanya update rumah apologetika. Enggak, makanya update rumah apologetika, informasi YouTuber banyak, promosi jadinya. Iya, di situ Iya, Pak. itu Masuk saya Bapak update. Ibu. Terus begitu itu kok Begitu. keluar lagi Pak Kace? Enggak kan itu saya bilang saya kan janjiannya sama Ibu Tiwati. Kok ini masuknya ke sini salah kamar saya. Nanti diomelin nanti. Udah Begitu. Pak, udah masuk sini lah. Nah, nunggu, Sama aja udah masuk Pak. nunggu yang bersangkutan diam-diam aja. Udah saya Untung kirim udah kok masuk linknya nggak Pak. ngambil apa-apa. Ah, dia Iya, pikir itu nggak Bu ada Uti, dia cari-cari. pikir di channelnya Bu Uti, Ah. bukan di channelnya saya. Oh, Nah, oh Iya, gitu. Iya ya saya bilang ya. begitu. Oh, iya. Makanya saya Oh, cari-cari, tunggu-tunggu. Udah 1 jam masuk lebih. deh. Masuk pertamanya Bu Ya. Uti. Pas Bu Uti lagi kesaksian nih. heeh. Kesaksian setengah jam deh. Pak Kace masuk. Nggak lama kok keluar Ah. lagi nih Pak Kace saya gitu. Nah, iya, saya cari-cari yang Oh. mana ini, kok bukan gitu. Iya, iya Pak. Tadi kesaksian gimana sih? Kenapa sih mau melawan arus? Gitu. Kita ini melawan arus loh. Yang kita lakukan ini sebetulnya beresiko. Iya. Di luar dari kebiasaan orang-orang. Ya, kan? kita kan harus ingat, betul Bu. Iya, orang Kristen sekarang Kita banyak harus yang ingat. nyaman aja gitu, berani-berani. Ya nggak ini. Ya, silakan Pak Kace, gimana Bu Uti? Ini sinyalnya putus-putus kayaknya. Kalau saya ingat bahwa firman Tuhan berkata, ingat, kamu diutus ke tengah-tengah serigala. Anak domba diturunin di tengah serigala, ya dikepung serigala lah. Nah, jadi saya merasakan dikepung-kepung serigala. Makanya lari sekencang-kencangnya kayak kijang mau ditangkap harimau. Tapi banyak juga harimau, kijang yang beranak sampai tua ya, sampai tanduknya bercabang. Berarti kan walaupun kita di tengah-tengah harimau, tidak semuanya dimangsa harimau. Itu saja. Ya saya juga, ya biarin aja di negara kita, negara Indonesia, yang tidak lepas dari koridor aturan yang ada di Indonesia. Saya tenangin aja. Ini kan menyampaikan kebenaran, bukan mau merusak negara. Saya kan menyampaikan firman itu sesuai apa yang tertulis di dalam Alkitab. Sekalipun saya membacakan kitab yang bekas saya dulu di agama saya, itu memang yang baiknya kita ambil, yang buruknya kasih tahu ke orang lain, begitu. Biar orang lain itu tahu gitu. Jangan yang buruk dibilang baik. Ya kalau bangkai ikan mah buruk bau, yang baik tidak, itu ketahuannya. Ya sekarang juga yang buruk ketahuan baunya kemana-mana. Disiarkan kemana-mana pun sekarang dari mana-mana sudah menolak kehadiran. Nah itu buruk berarti kan. Beda Muhammad Kace, makin adem, nyampein firman, makin tenang, sinyal makin bagus. Apalagi pulsa mengalir, ya makin baguslah sinyal. Yang penting sinyal menyala terus, Muhammad Kace berbicara terus. Oh iya, saya saya juga mau mengucapkan Pak,
Saya juga mau mengucapkan terima kasih. Itu ada sih beberapa ya yang tergerak hatinya mengirim donasi ya untuk pelayanan. Saya lagi rindu mau beli itu, beli apa? Beli laptop. Karena kalau selama ini kan live itu kan bukan laptop saya gitu. Bukan Haleluya, laptop puji saya. Terima Tuhan. kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan itu ya, sokongan gitu. Itu semua dipakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk channel ini. Yang nggak banyak sih, ya adalah sesekali gitu. Tetapi tadi kan saya lihat, aduh saya mengucap syukur sampai nangis saya. Terima kasih Tuhan, sampai nangis saya. Soalnya yaitu orang-orang yang tergerak itu adalah Puji orang-orang yang Tuhan. mengasihi Yesus. Mereka bukan mengasihi. Makanya mereka bisa Ya. makanya mereka bisa sampai meluangkan keuangannya juga mereka mau ini karena orang-orang yang mengasihi Yesus orang seperti itu, Pak. Jadi saya menangis terima kasih Tuhan gitu ya. Iya. Ya itu, jadi terima kasih buat teman-teman Jadi yang tergerak hatinya. Pelayanan saya nih tahun depan saya mau masuk ke pedalaman lagi, mau masuk ke pedalaman lagi sama kakak saya awal-awal tahun depan gitu. Kalau jadi ya itulah butuh dana juga gitu. Ya bukan karena Bu iya. Uti, Halo Pak. Halo. Bu Iya. Uti, Pak Pak Aceh, Pak Aceh duitnya banyak itu Mm. kemarin di belakangnya setumpuk tuh berjubel-jubel saya lihat itu bertumpuk-tumpuk Bagi-bagi itu Iya duitnya Pak, Pak Pak beli Aceh itu. laptop Pak, beli laptop Pak. Beli laptop sini Pak. Saya laptop bukan saya nggak punya laptop. Duitnya banyak dia noh. iya, benar. Nah itu dia. Hari ini Saya duitnya habis sekali itu. habis Buat ka- belum buat kawin dibagiin. lagi kali jangan-jangan tuh. Masih banyak, banyak. Banyak Nggak ya. usah khawatir. Ya. Tuhan kita kaya Pak Kacil ya. Oh iya, banyak, tenang aja. Benar, makasih banyak. Tuhan kita Tuh tuh di luar belakang biasa. saya. Kalau mau ambil aja di bank. Tuh kan duitnya banyak tuh. Tuh kan saya bilang apa tuh Pak Aceh coba nunduk dong, nunduk dong, nunduk dong, nunduk dong. Biar Bu Uti kelihatan. Nunduk dong biar Bu Uti Oh iya kelihatan itu duitnya duit seberapa ya, ya banyak itu. lupa dibagi. Tuh. Sampai saya nyuruh karyawan Banyak tuh 40 duitnya orang tuh. nggak cukup itu. Aduh. Ambil aja Iya. masing-masing ke Bu BCA. Uti, Bu Fadila. Salah. Itu Pak Kaceng suruh karyawannya 40 orang ngitung duit. Itu sampai lidahnya lecet semua gitu. kan pakai ludah kan taruh jarinya di lidah gitu kan biar gampang Iya. ngitung. Sampai kering itu bibir. Ada aja. Luar Tapi biasa ya. hasil ini Lidahnya sampai ledes semuanya. hasil naro sumbangan amal di Alfamaret gitu, di Tatu kan, terus apa di tempat pertemuan pakai kardus dikelilingin gitu. Nah itu ya, tapi kalau sama Muhammad Ini Kaceh menyindir ini mah. dimanfaatkan untuk Tuhan, tapi di jalan-jalan taruh dream di tengah jalan itu dapat sepokan begitu. Taruh dream. Makanya yang disigi makin semangat aja ini motong orang. Karena duitnya banyak gitu. Aduh. Udah kita nggak usah bahas itu lagi Pak, lagi pusing lah Pak. Udah rame sekali udah penuh orang ngebahas itu. Makanya channel saya hari Jadi ya semua udah bahas itu. Bahas kesaksian. Iya, jadi Pak. Iya. Jadi berbuat Sukacita dalam Tuhan baik aja lagi yang membahas tidak happy. tahu buat niat. Benar. Niat berbuat baik karena tidak tahu, kita naruh sedikit 50.000 entah 20.000 taruh di keropak Alfamaret, Indomaret, Indosiar, ternyata disalahgunakan. Baru sekarang Mabes Polri bicara kan itu, aduh kasihan nih, baik untuk bangun masjid. Siapa, untuk anak Pak? yatim piatu malah dia jadikan ya itu. Wah, ibu ketinggalan berita. Baca dong berita Mabes Polri. Iya, aduh. Nah begitu. Jadi udah sekarang mah nggak usah dibahas.
karena memang amaluna amalukum lakum dinukum waliyadin, Iya. itu aja lah. Kita mau bahas kebaikan, damailah Indonesiaku dari Sabang sampai Iya. Merauke, dari cacah pegawai swasta sampai pejabat, biar Indonesia ini damai. Karena apa yang keluar dari mulut kita, kedamaian Saya pasti tahu. damai. Tapi kalau keluar dari mulut kita Saya hujat, tahu tuh artinya tuh Pak Kacek. lihat aja. Ya. Pak Kacek, saya tahu tuh artinya tuh. Tadi bahasa Arabnya apa Pak Kacek? Saya tahu artinya. Oh, boleh. Kan, terjemahkan. Kalau tahu artinya. Apa artinya? Iya, Amaluna amalukum iya lakum arti dinukum waliyadin. saya tahu artinya. Saya tahu artinya tuh, agamaku adalah agamaku gitu. Agamamu boleh aku kritik, agamaku tidak boleh kamu kritik. Salah ya? Salah ya Pak Aceh ya? Salah deh. Agamaku Bukan jangan ya, kau salah ya? kritik. Agamamu. Salah, Iya. kayaknya salah ya. Salah, kebalikan. Salah ya? Itu Nggak boleh Salah dikritik. apa sih Pak Aceh? salah secara pidana juga. Begitu. Orang lain yang Bukan, menghina, Pak. Ini, Jadi artinya apa Pak saya Aceh? jangan Saya salah. ditangkap. sinyalnya Kalau mau putus-putus. ditangkap lari. Iya, iya. Sepertinya kita sudahkan saja ya Pak ya. Ini sinyal putus-putus, nggak enak ditonton. Sudah selesai kan? Kita sudah selesai. Iya. Bu Uti. Tuh. Sinyalnya Bu Oke, Uti putus. terima kasih. Wah, terima Cuma itu kasih saja kami. mendukung Pak moral Kacek. kita. Iya, Bu. Semangat terus ya. Saya selalu Hujan dukung besar di sini. channel Saya Ibu nggak itu Fadilah. sinyal saya nggak Iya. bagus. Oh iya, baik. Oke, Tuhan berkati. Silakan Ibu berdoa. Iya. Bu Uti silakan berdoa Bu Uti. Kita tutup saja, sinyalnya juga kurang ini Bu Uti. Bu Uti atau Pak Kacek berdoa Pak Kacek. Bu Uti sinyalnya lagi Nggak kurang tahu baik. ngomong apa ini. Tuh. Oh baik, Tuhan kami mengucap syukur atas Zoom Iya, itu ini di saya StreamYard ini nggak tahu udah berbicara sudah ya. kami lancarkan dari awal pertengahan sampai akhir. Berkati juga channelnya Ibu Fadilah, Ibu Fadilah Hafizah. Berkati juga Ibu Utiwati Mena. Berkati juga Pak Amin Wijaya. Berkati juga hambamu ini Bapak. Apapun yang dilakukan semuanya ini diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan pelayanannya. Juga apa yang disampaikan melalui mulut hambamu ini. Biar menjadi berkat bagi banyak orang. Dan bisa mengetuk hati jiwa-jiwa. Roh Kudus bekerja di setiap tempat. Roh Kudus menjamak jiwa-jiwa dimanapun tempat. Sekarang membukakan hati mereka. Kebenaran adalah benar. Juga yang batil juga kelihatan batilnya. Amin. Tuhan, Iya, terima Tuhan. kasih atas penyertaan perlindungan-Mu dari awal sampai akhir. Dan pertemuan ini akan kami akhiri Tuhan. Kiranya kami menerima berkat daripada Engkau yang berlimpah-limpah melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita. Persekutuan yang indah manis dengan Roh Kudus teladan selalu menyertai kita mulai hari malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua dan kita hidup kekal bersamanya di awan-awan permai. Setiap kami yang diberkati Tuhan sama-sama kata amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Amin, Pak Ibu. Kacek. Selamat malam Ibu. Sampai Iya, jumpa lagi sukses. di lain Amin. kesempatan. Ini ada Bu Ika Heni Sukses. telat masuknya. Terima kasih Pak Kacek, Pak Amin, semangat terus. Oke. Kapan-kapan kita bisa bertemu Amin. face to face seperti Kak Bu Uti tadi bilang. Terima kasih ya Pak Kacek, Pak Amin. Oke, Semangat baik. mudah menginjil. Amin. Juga yang sudah Amin, sudah amin. sudah Baik. ini Bu Uti yang sudah ini. Bu Fadilah di belakang beset ya, belakang aja. Udah selesai ya? Ya, oke. Udah Selesai di Bu belakang Uti, ya. doa. Ya. Thank you Bu Uti. Wah, saya tuh bangga sekali bisa berteman sama Bu Uti. Oh iya. Bu Uti ya. Maaf ini. Sinyalnya. Iya, Iya, sinyalnya nggak itu ya Bu ya, maaf ya. Ya. Nggak apa-apa. Dah, Tapi ya, yang penting dah. kesaksiannya Hujan luar besar biasa. di sini tadi, besar sekali. Jadi itu. Iya. Saya terima kasih banget sama Bu Uti. Banyak belajar Haleluya. saya sama Amin, Bu Uti. puji Tuhan. Amin. Makasih ya Bu Uti. Semangat terus Bu Uti. Pak Amin. Oke. Terima Amin. kasih teman-teman Ya. yang sudah mengikuti ini, mengikuti kesaksian dari Bu Uti dan mengikuti diskusi kami semua ini. Semoga ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.